Perkenalkan, nama saya Angelina Siringoringo. Saya dari kelas 11 Otomasi 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang output komponen. Yang pertama ada motor 3 fasa, kontaktor, dan juga thermal overload relay. Motor 3 fasa adalah jenis motor listrik yang bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik, di mana kumparan stator yang dialiri arus 3 fasa akan menghasilkan medan magnet yang berputar. Medan magnet putar ini akan menginduksi arus pada rotor, menyebabkan rotor ikut berputar karena adanya interaksi antara dan magnet stator dan rotor. Yang pertama, saya akan menjelaskan bagian-bagian motor. Yang pertama, ada stator, bagian diam dari motor, ada rotor, bagian yang berputar di dalam motor, ada poros atau shaft terhubung ke rotor dan keluar ke bagian luar motor. Setelah itu ada bantalan atau bearing terletak di ujung poros. Setelah itu ada kipas pendingin atau fan dipasang di ujung rotor. Setelah itu saya akan menjelaskan jenis motor. Yang pertama ada motor induksi sangkar tupai. Setelah itu yang kedua ada motor induksi rotor lilitan. Setelah itu, ada penyambungan kumparan motor. Sambungan bintang atau star atau Y, ujung-ujung kumparan U2, V2, W2, dihubung singkat dijadikan satu titik netral. Sementara pangkalnya U1, V1, W1, dihubungkan ke sumber 3 fasa R, S, T, L1, L2, L3. Sambungan segitiga atau delta, ujung kumparan dihubungkan dengan pangkal kumparan berikutnya, U2 ke V1, V2 ke W1, W2 ke U1. Titik sambungan ini dihubungkan ke sumber 3 fasa. Setelah itu ada standar label terminal. Berdasarkan standar IC, terminal motor 3 fasa diberi label sebagai berikut. Terminal kumparan U1, V1, W1 atau awal, dan U2, V2, W2 atau akhir. Terminal sumber L1 atau R, L2 atau S, L3 itu T. Terminal ARDE, PA atau Protection Earth, pengaturan kecepatan motor, mengubah frekuensi sumber, mengubah jumlah kutub, mengubah tegangan. Setelah itu, membalik arah putaran motor. Untuk membalik arah putaran motor 3 fasa, cukup dengan menukar 2 fasa dari 3 fasa yang masuk ke terminal motor. Misalnya, jika awalnya fasa R, S, T dihubungkan ke terminal U, V, W, maka untuk membalik putaran tukar fasa S dan T sehingga menjadi R, T, S ke terminal U, V, W. Setelah itu saya akan menjelaskan standar label terminal. Berdasarkan standar IC atau NC, yang pertama ada U1, V1, W1. Awal dari masing-masing kumparan fasa L1, L2, dan L3. Setelah itu ada U2, V2, W2. Akhir dari masing-masing kumparan fasa T1, T2, dan T3. Setelah itu kita lanjut ke pengaturan kecepatan motor. Pengaturan kecepatan motor induksi 3 fasa dapat dilakukan dengan mengubah frekuensi menggunakan variable frekuensi drive atau VFD. Ini adalah cara yang paling umum dan efisien di industri karena mengubah kecepatan sinkron. Kedua, mengubah jumlah kutub. Menggunakan motor khusus seperti motor Lander atau dua kecepatan didapat dari perubahan konfigurasi kutub pada belitan. Ketiga, mengubah tegangan sumber. Kurang efisien, umumnya hanya untuk motor squirrel cage, dan hanya efektif pada rentang kecepatan tertentu. Yang keempat, ada mengatur tahanan motor. Rotor. Khusus untuk motor rotor dililit dengan menambah resistor eksternal. Setelah itu, kita lanjut ke membalik arah putaran motor. Untuk membalik arah putaran motor 3 fasa, cukup dengan menukar urutan 2 fasa sumber tegangan yang masuk ke motor. Misalnya, jika awal fasa terhubung RST, putaran akan terbalik jika diubah menjadi R, T, dan S, atau SRT. Saya lanjut ke kontaktor.
Kontaktor adalah saklar daya yang dikendalikan secara elektromagnetik atau elektromekanis. Kontaktor berfungsi untuk menyambungkan atau memutuskan arus listrik yang mengalir ke beban daya besar, seperti motor 3 fasa, dan dari jarak jauh tanpa perlu dioperasikan secara manual. Kontaktor bekerja berdasarkan prinsip elektromagnetik mirip dengan relay, namun dirancang untuk menangani arus yang jauh lebih besar. Fungsi utama kontaktor yaitu saklar otomatis menghubungkan dan memutus rangkaian daya utama, misalnya ke motor listrik, pemanas atau heater, atau sistem penerangan, secara otomatis melalui sinyal kontrol. Setelah itu, ada pengendalian jarak jauh, memungkinkan pengendalian beban berdaya besar dari jarak jauh. Setelah itu, aman, mengisolasi rangkaian kontrol arus rendah dari rangkaian daya arus tinggi. Setelah itu kita lanjut ke bagian kontaktor. Yang pertama ada kumparan magnet atau coil. Bagian elektromagnet yang akan menarik kontak bergerak diberi label A1 dan A2. Ketika dialiri tegangan AC atau DC, kumparan akan menghasilkan medan magnet. Yang kedua ada kontak. Kontak utama atau power contacts untuk mengalir arus daya besar ke beban. Setelah itu kontak bantu. Auxiliary contacts untuk rangkaian kontrol atau sinyal. Ketiga ada armature atau inti bergerak, bagian yang ditarik oleh kumparan magnet. Keempat ada housing atau enclosure, pelindung fisik. Setelah itu kita lanjut ke thermal overload relay. Thermal overload relay atau TOR adalah perangkat perlindungan elektromekanis yang dirancang untuk melindungi motor listrik dan komponen sirkuit dari kerusakan akibat arus lebih atau overload yang kepanjangan. TOR menggunakan prinsip panas atau thermal untuk mendeteksi arus lebih. Fungsi utama TOR: proteksi overload, melindungi motor listrik dari arus yang melebihi batas nominal motor atau arus overload yang dapat menyebabkan panas berlebih atau overheating dan kerusakan pada isolasi motor. Setelah itu, proteksi kehilangan fasa atau phase loss. TOR modern juga dirancang untuk mendeteksi jika salah satu fasa tiba-tiba hilang, yang akan menyebabkan arus di dua fasa lainnya meningkat drastis. Setelah itu, kita lanjut ke fungsi kontak dibagi menjadi dua. Yang pertama ada kontak daya atau power contacts. Bagian yang dilewati oleh arus daya 3 fasa, kontak ini tidak memutus arus secara langsung, atau tidak seperti kontaktor, melainkan menggunakan elemen bimetal yang terhubung secara seri dengan kontak utama kontaktor, atau biasanya TOR dipasang lalu di bawah kontaktor. Yang kedua, ada kontak bantu atau auxiliary contacts. Normally closed atau NC, terminal 95 sampai 96, digunakan dalam rangkaian kontrol secara seri dengan coil kontraktor. Ketika terjadi overload, kontak ini terbuka atau memutus dan mematikan coil kontaktor, sehingga memutuskan arus ke motor. Setelah itu normally open atau NO, terminal 97 sampai 98, digunakan dalam rangkaian kontrol untuk indikator atau alarm atau lampu trip. Ketika terjadi overload, kontak ini tertutup menyambung dan menyalakan lampu indikator. Setting arus overload. Arus trip pada TOR diatur menggunakan knob atau dial pada TOR itu sendiri. Yang pertama, nilai setting. Arus harus diatur sesuai dengan arus nominal atau arus full load motor yang tertera pada nameplate. Yang kedua, toleransi. Umumnya TOR diatur pada 100% hingga 125% dari arus nominal motor. Yang ketiga, contoh perhitungan. Jika arus nominal motor adalah 10 ampere, maka pengaturan TOR harus antara 10 ampere sampai 12 ampere.
12,5 ampere. Misalnya diatur pada 10,5 atau 11 ampere. Sekian video penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Bye-bye.